Bab 1408. Bertemu yang tangguh. Si botak berkata dengan pasti, metode Tuan Muda Maple Yi bagus. Kalau ini monster pelindung suci biasa mungkin dia bisa mengatasinya, tapi monster pelindung suci belang ungu ini pasti tidak bisa. Benar saja, tidak butuh waktu lama bagi Maple Yi untuk berbunyi klik dan jatuh dengan keras dari punggung penyu dan memercikkan air. Monster pelindung suci belang ungu ini juga cukup bangga dan terus menyemprotkan air ke Maple Yi. Binatang ini. Wajah Maple Yi suram, dan dia terbang keluar dari laut tiba-tiba. Dia telah mengamati sejak lama dan telah menguasai beberapa trik. Sekarang dia malu, bukan hanya gagal menjinakkan monster pelindung suci, dia juga sudah membual duluan di depan Cindiana Liang. Jika bisa menggunakan Reiki, dia bisa menamparkan bajingan itu sampai mati. Dengan sangat tertekan dia terbang kembali ke kapal dewa. Tuan Muda Ye, menurutku monster pelindung suci ini berbeda dari yang lain. Polanya ungu dan seharusnya lebih sulit ditangani, jadi kamu kurang beruntung. Cindiana Liang tersenyum ringan, membuat Putri Cindiana melihat kekonyolanku. Maple Yi merasa lega melihat pihak lain tidak meremehkannya karena ini. Pada saat yang sama, dia menjadi lebih terobsesi dengan Cindiana Liang. Wanita yang begitu cantik, perhatian, dan lembut ini benar-benar menjadi belahan jiwanya. Tapi aku Maple Yi mengatakan yang sebenarnya, jika aku tidak berhasil, orang lain juga tidak bisa mengendalikan monster pelindung suci belang ungu. Maple Yi mendapatkan kembali kepercayaan diri dan berkata dengan yakin. Cindiana Liang tersenyum tetapi tidak berbicara. Setelah Maple Yi gagal, ada beberapa kultivator mencoba, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Hal ini telah mengurangi minat banyak kultivator hingga lebih dari setengahnya. Yang seharusnya mencoba telah mencoba, sekarang mereka tidak melihat kemungkinan berhasil dari orang lain. Jadi banyak orang berencana untuk kembali. Haha, hartaku ada di sini. Si botak dari sekte monster pelindung tiba-tiba melihat monster pelindung suci berenang di kejauhan, tiba-tiba tersenyum, terbang mendekat dan mengambil rumput ajaib yang ada di mulut monster pelindung suci. Ternyata rumor itu benar. Banyak kultivator melihatnya, iri padanya. Melihat tekstur dari rumput ajaib, itu rumput ajaib kelas 7 yang sangat berharga. Sepertinya si botak adalah satu-satunya orang yang beruntung hari ini. Kita kembali saja, kata seseorang. Erikin, kamu tidak ingin mencobanya? Huike bersandar di pagar kapal dewa. Kenapa senior tidak maju? Erikin penasaran. Dengan alam dan kekuatan Huike, jika dia berpartisipasi, pasti dengan mudah menjinakkan monster pelindung suci ini. Jika aku maju, tidak akan ada kesempatan bagi orang lain, kata Huike dengan penuh makna. Kalau begitu aku akan maju duluan. Erikin tersenyum dan terbang tiba-tiba. Seseorang akan jatuh lagi. Masih ada 2. Semua orang yang berencana untuk kembali berhenti sementara saat ini. Semuanya, ini kultivator kabin biasa. Diperkirakan kekuatannya tidak bagus, paling lama bisa bertahan 10 detik. Seseorang berkata dengan ringan. Memang, kultivator yang berada di kabin VIP kapal dewa ini, identitas kultivasinya jauh lebih tinggi. Meski sebelumnya gagal, para kultivator VIP jelas bisa bertahan lebih lama. Senior. Ketika Erikin jatuh, dia tiba-tiba melihat seseorang terbang bersamanya. Meskipun orang ini memakai topeng, tapi itu memberinya rasa keakraban. Orang ini sepertinya pria parubaya yang mengobrol dengannya di dermaga sebelumnya. Kebetulan sekali saudara, aku bertemu dengan beberapa orang yang tidak ingin aku temui, jadi aku menemukan topeng untuk menghadapinya. Ngomong-ngomong, panggil saja aku Kintono Yue. Pria itu tersenyum dan tidak menyangkalnya. Tapi kita menjinakkan binatang pada saat bersamaan, jadinya ada perbandingkan,
dan jika ada yang kalah, dia akan malu. Tentu, namaku Eric Kin. Eric Kin tersenyum juga. Saat keduanya jatuh, monster pelindung suci pun berenang mendekat. Kebetulan salah satunya adalah monster pelindung suci belang ungu. Dia meraung, melompat, dan mendarat di kaki Eric Kin. Menemui yang unggul nih. Di kapal dewa, semua orang yang melihat pemandangan ini diam-diam berduka untuk Eric Kin. Sampai saat ini, banyak orang yang telah melihat perbedaan monster pelindung suci belang ungu ini. Anak ini terlihat cukup muda, namun tidak menyangka akan bertemu dengan raja dari monster spiritual ini. Sepertinya semakin tidak ada harapan sekarang. Ketika Maple Ye melihat ini, matanya berbinar. Sejak menjatuhkan dirinya, monster pelindung suci belang ungu ini tidak pernah bertindak lagi. Ini membuatnya cukup tertekan. Sekarang jika Eric Kin digulingkan dalam beberapa detik, dia bisa menyelamatkan harga dirinya di depan Putri Cindiana. Monster pelindung suci belang ungu, aku tidak tahu apakah metode yang dikatakan Guru Dewa Rui akan berhasil. Eric Kin memandang monster spiritual di bawahnya. Dia sedikit tidak berdaya, tetapi dia juga memiliki beberapa harapan di dalam hatinya. Master Dewa Rui pernah menjinakkan monster pelindung suci, dan meninggalkan pengalaman uniknya yang sudah dia pelajari dari tadi. Namun cara ini terbilang istimewa. Jika gagal, mempermalukan diri sendiri adalah masalah sekunder, masalah utamanya adalah satu-satunya kesempatan terbuang percuma. Awalnya, Eric Kin masih memikirkan apakah dia benar-benar akan menggunakan metode ini, tetapi melihat monster pelindung suci belang ungu di bawahnya, hanya satu pikiran yang tersisa di benaknya. Pertaruhkan. Monster pelindung suci menyemprotkan air laut dengan gembira, membuat suara pelan. Eric Kin duduk bersila di atasnya, perlahan menutup matanya, tubuhnya dalam keadaan sangat rileks. Pria paruh baya yang mengenakan topeng di sampingnya kadang-kadang memperhatikan dirinya, dan sedikit terkejut melihat Eric Kin seperti ini. Keduanya jatuh hampir bersamaan, sehingga kedua monster pelindung suci itu melesat dengan cepat. Keduanya memiliki kekuatan. Monster pelindung suci ini meledak dengan kekuatan besar dalam sekejap, dan tidak satupun dari mereka terlempar. Kultivator di atas melihat pemandangan ini dan berseru. Ini belum apa-apa, tidak peduli berapa lama mereka bertahan, kesuksesan tanpa penjinakan akan sia-sia. Lihat, pemuda itu bergoyang dan terlihat sangat aneh. Aku pikir dia ingin mencari cara lain, tetapi khawatirnya akan jatuh. Saat kedua monster pelindung suci terus-menerus melayang naik turun di laut, Eric Kin secara bertahap memasuki kondisi. Metode yang diberikan Master Dewa Rui padanya adalah menyelami. Bayangkan diri kamu sebagai bagian dari monster spiritual ini, dan kemudian postur tubuh kamu mengikuti gerakan spiritual monster tersebut. Tentu saja, monster spiritual bergerak lebih dulu, kemudian kultivator menirunya. Waktunya tidak konsisten, sehingga diperlukan kultivator untuk memiliki kendali yang kuat atas tubuhnya. Secara kebetulan, Eric Kin sangat ahli dalam hal kekuatan fisik. Bergerak maju di laut yang bergolak, sekeras apapun monster pelindung suci bekerja keras, Eric Kin selalu nyaman, seperti sepotong permen karet, hanya duduk rapat di atas monster pelindung suci tanpa bergerak. Ketika Maple Ye melihat adegan ini, senyumnya berangsur-angsur menghilang, wajahnya suram, dan Cindiana Liang menunjukkan sedikit keingintahuan, memperhatikan setiap gerakan Eric Kin. Di sampingnya, monster pelindung suci biasa lainnya telah benar-benar loyo. Kemudian Kintono Yue menyeringai, menepuk cangkang kura-kuranya, dan berdiri di atas tubuh monster spiritual itu. Saat ini, mata semua orang terfokus pada Eric Kin. Monster pelindung suci belang ungu sepertinya sangat tidak ingin dijinakkan oleh Eric Kin, biarpun temannya sudah berhenti, dirinya masih menyemburkan kabut putih, terus-menerus meloncat di laut. Tetapi tidak peduli seberapa kuat spiritual monster itu,
dia tidak jauh lebih kuat daripada manusia saat tidak menggunakan Reiki. Setelah lewat 1 jam, monster pelindung suci belang ungu mengaum panjang ke langit, dan tiba-tiba kepalanya membeku, seperti terong yang membeku. Bersambung.